Mari kita melanjutkan pembahasan kita dari surah Filipi. Kita sampai pada Filipi 3 ayat 1 sampai 3 dengan tema sukacita sejati dan peringatan terhadap ajaran sesat. Demikianlah firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sukacita yang tidak tergoyahkan, inilah yang hendak dikatakan oleh Paulus dalam Filipi 3 ayat yang pertama ini. Paulus dengan penuh semangat menyerukan bersukacitalah dalam Tuhan. Ini bukan sekedar seruan penutup, melainkan ajakan penting untuk memasuki bagian selanjutnya dari suratnya yang berisi peringatan serius. Sukacita yang dimaksudkan Paulus bukanlah sukacita semu yang bergantung pada keadaan, melainkan sukacita yang terpancar dari hubungan yang intim yang dalam dengan Kristus. Sukacita ini menjadi sumber kekuatan bagi jemaat Filipi, terutama di tengah ancaman ajaran sesat yang dapat menggoyahkan iman mereka. Dan sebagai refleksi buat kita, apakah sukacita saya pada hari ini berakar pada Kristus atau pada hal-hal duniawi yang fana? Bagaimana saya dapat memperkuat sukacita saya di dalam Tuhan di tengah-tengah tantangan hidup yang saya alami? Dan selanjutnya dalam ayat yang kedua, Paulus memperingatkan supaya waspada terhadap bahaya yang mengintai. Paulus dengan tegas memperingatkan jemaat terhadap anjing-anjing, pekerja-pekerja jahat, dan penyunat-penyunat palsu. Istilah-istilah keras ini ditujukan kepada pengajar-pengajar Yahudi yang bersikeras bahwa keselamatan harus dicapai melalui ketaatan pada hukum Taurat, termasuk sunat. Mereka dianggap sebagai ancaman besar karena ajaran mereka mengaburkan kebenaran Injil, yaitu keselamatan hanya melalui anugerah Kristus. Dan sebagai refleksi dari bagian ini adalah, apakah saudara peka terhadap ajaran-ajaran yang menyimpang dari Injil? Bagaimana saya dapat membedakan ajaran yang benar dan yang salah? Dan ayat ketiga, Paulus dengan berani menyatakan bahwa orang percaya kepada Kristus, baik Yahudi maupun non-Yahudi, adalah sunat yang sejati. Sunat sejati bukanlah ritual fisik, melainkan transformasi hati yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Orang Kristen yang sejati menyembah Allah dalam roh, bermegah dalam Kristus dan tidak mengandalkan daging atau prestasi manusia. Saudaraku, apakah saudara sudah mengalami sunat hati, yaitu perubahan hidup yang radikal oleh Roh Kudus? Apakah saudara masih bergantung pada usaha sendiri atau sepenuhnya berserah pada anugerah Kristus? Dan sebagai penerapan, marilah kita belajar dari nasihat Paulus untuk senantiasa bersukacita di dalam Tuhan, terlepas dari keadaan sekitar. Kita juga perlu waspada terhadap ajaran-ajaran sesat yang dapat menjauhkan kita dari kebenaran Injil. Ingatlah, sunat sejati adalah perubahan hati yang dikerjakan oleh Roh Kudus, dan keselamatan hanya dapat diperoleh melalui iman kepada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas sukacita yang Engkau berikan melalui Kristus. Berikanlah kami hikmat untuk membedakan ajaran yang benar dan yang salah. Mampukan kami untuk hidup dalam kebenaran Injil dan bermegah hanya di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.